Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ina ama ingat sidau wa qawa baju pitjani samotera kuat kunas ampun dosa salah eleda sida Tuhan sabersifat mesa-mesa ina ama ingat gamak siksa era api neraka sino ande ini berat obat tangis manusia saat tersiksa
عليه وعلى آله. Percaya wahai adik-adikku bahwa pondok pesantren yang mungil ini, pondok pesantren yang terpencil ini dapat mengantarkan kalian menuju gerbang cita-cita. Ingat, sabar itu iman, kuat adalah teman, dunia hanyalah pinjaman, dan mati tak berteman. Adik-adik kami, yang indah itu adalah pertemuan. Yang indah itu adalah pertemuan, dan yang baik itu adalah perpisahan. Yang tinggal hanyalah kenangan. Maka kami tidak ingin mengatakan bahwa hari ini, tahun ini, bulan ini adalah perpisahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Mudi teman. Ini karena musim kemarau kurang air di rumah. Tiga dulu lalu. Yang ulang sekali malam ke? Memang salam kedua yang pengen pantun dulu. Beden tengah pantun. Malam purnama membuka lapak, pulang sembahyang pergi mengaji. Salam pertama jawabannya kurang kompak, yang ulang sekali lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para asatidz yang sama-sama kita muliakan. Bapak Camat Batu Layar, alhamdulillah bisa hadir walaupun diwakili para seksi. Bapak Kades Senteno yang alhamdulillah hadir di tengah kita. Para tamu undangan, Bapak Guru Pembina Pondok Faldun Salim, rekan-rekan asatidz, panitia, Bapak Wali Santri dan para santri yang berbahagia. Puja dan puji syukur adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk dipuja-puja dan dipuji-puji. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dia pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan berhak untuk memaksa. Yang dengan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini di lembaran yang ke-7 bulan Zulhijjah 1444 Hijriah waktu Indonesia, tanggal 8 bulan Zulhijjah buat Arab Saudi. Jadi kalau besok jamaah haji berangkat ke Arafah, disunatkan puasa Arafah. Tapi kalau Lombok, Sentelok dan sekitarnya, tanggal 9-nya jatuh pada hari Rebu. Sila dekadu kalender Arab atau kalender Indonesia, boleh memilih. Yang karena rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dapat bermuajah, dapat silaturahim dalam rangka acara Khatmul Kutub. Apa kutub ini Pak Camat paling pindah oleh Lombok untuk negeri kutub utara, kutub selatan. Nah, ahli kutub, karena makin niki ahli kutub makin kurang, ahli YouTube sadue. Nah, tapi ahli kutub di sini ahli kutub zaman now Pak Camat.
Namun ahli kitab zaman Bani Israel lain, ahli kitab. Mungkin niki ahli kitab zaman now, alias zaman tu gule sadar nuaran now. Ya now ni bongkot-bongkot. Makanya bahasa keren zaman now, zaman sekarang. Oleh karena itu patut kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kehadiran baginda junjungan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai asyrafil anbiya wal mursalin, dan masih banyak predikat-predikat yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawinan nike mulazamahlah untuk kita berselawat, insyaallah dengan selawat akan mendatangkan syafaat, terutama syafaatul uzma yaumil qiyamah, akan menjadi rahmat dan obat buat kita semuanya. Mari kita berselawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat insyaallah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya atas nama seluruh pimpinan Ponpes Islam Muslimin yang hari ini merupakan hari perpisahan yang kedua. Kalau kemarin formalnya di gedung 1 yang ada di luar di depan masjid, gabung dengan santri tahfiz yang ada di gedung 2 Goa Malang. Adakan perpisahan sekarang untuk yang TPS, untuk program yang salat ini yang bergelut dalam bidang kitab kuning. Alhamdulillah para mukarramun jauh-jauh datang, wali santri meninggalkan kesibukannya, terutama Pak Kades Sentelo, Pak Camat, tapi karena erat dengan undangan dan menyadari kelebihannya pada silaturahim, meraunin pantun Pak Guru Raimah. Nah, Pak Guru Raimah nggih pantun nitip niku. Beli tebu lebunean, makan kin gembot, tuli penabung. Lamun tentu tak pada saling angenan, timak repot. Alhamdulillah bau pada datang. Alhamdulillah. Lagu mulai pantun sabajan jak lain dong. Daun tebu, daun beli, bawa odak di dalam dus aqua. Lamun tentu tanah pada beli, banyak Pak Kadus lah mak ni lalu cepat kuah. Alhamdulillah. Beli buku li ampenan, beli songgak, tu di Karangudung. Lamun tentu tanpa ada beraya. Lalang gunung pada saling tangga, insya Allah. Nyatanya kena nedang, kena puber. Di ABG, lamun tiang di ABG abah bawa gunung. Lamun ABG luis ini bawa ABG arah atas bawa keleber arah. ABG atas bawa geri arah, atas bawa genit arah. Tapi anak-anak bisa selesai pun karena ABG atas bimbingan guru wa irsyadu ustazin. Tadi sudah disampaikan kata-kata perpisahan. Hari ini ada pelepasan dan perpisahan karena sudah sekian lama berkhidmat di Ponpes Islahul Muslimin yang alhamdulillah hari demi hari, tahun demi tahun membuka peluang bagi mereka-mereka. Silakan milih, ada yang menghafal Quran, hafiz dikadang menjadi santri yang hafal Quran, yang menguasai kitab. Masya Allah, di sini sudah
kita geluti angkatan yang sekian kali. Kemudian juga diharapkan pada santri yang bisa KKO. KKO ini apa panjang KKO? KKO? Kiri, kanan, oke. Namun santren nulis Arab. Nah, nulis bahasa Indonesia, apalagi kita orang Indonesia. Bahasa Inggris pun ada program khusus ada di Pondok Pesantren Islahul Muslimin. Kemudian para santri-santri diharapkan tadi sudah kita lihat penampilan mereka. Syarhil Quran. Apalagi sekarang dilombakan Syarhil Quran dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Anak saudara kami, adiknya Sari Muhajir, tahun ini berhasil juara 1 tingkat nasional Syarhil Quran. Tepuk tangan untuk dia. Tingkat nasional dari mahasiswi. Kemudian pada Februari kemarin, termasuk menantu saya termasuk juara 1 nasional di BSI Bank Syariah seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi bakal-bakal yang kita harapkan menjadi penerus ponpes. Kalau kami sudah merasa uzur, sudah ada gejala-gejala 3B. Tahu dari 3B? Lamun tuh mulai 3B ini tanda-tanda tembadak oleh malaikat Israel. Ketika malaikat Israel ditegur oleh sahabat, marah aja dengan malaikat nyembahin. Ndek dikepus saja temboknya. Kan waktu saat tentuan lain alam ruh niki umur 4 bulan dia dah hadir tentuan tentang umur, tentang ajal, tentang rezeki, tentang amal, tentang sa'i dan amsakiyun. Punane ebe pun bahasa Israel. Datang-datang melembot nyawa ini kesalahan alamat. Namun pada apa tanda-tanda dia datang? Antara lain 3B. Mulai batok-batokan, mulai bongkok-kebongkokan, mulai buta-butaan, apalagi mulai kemang-kemangan, layar sentuh, kemudian tergodet, ini nyimbang, HP layar sentuh. Masalah ini kita tanda-tanda, apalagi lah mulai para pondok adalah rang embok, rang-rangan embok, karena tanda-tanda, mana-mana bisa embok. Alhamdulillah. Jadi harapan kami kepada para santri yang sudah tadi berikrar, bukan hanya ikrar tapi ada syahadahnya, bukti mereka sudah khatam kitab. Amalkan kitab-kitab yang sudah Anda pelajari. Tadi dalam kitab Matan Zuba disebutkan, fa'alimun bi'ilmi lam ya'malan wa'adhabu min qabli ubadil wasan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amalu madudatun la tuqbalu. Apa nih tuqbalu Pak? RT? La tuqbalu jadi ketok balu. Jadi wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amalu madudatun la tuqbalu. Dengan sahabat amal tanpa ilmu maka amalnya madu ditolak, tidak diterima. Dan setelah kita punya ilmu pengetahuan, ilmu yang kita peroleh tadi dari ahli nahwu, ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, kemudian jangan kita masuk ke ahli hisab. Jangan ke pondok niki ahli hisab. Ahli hisab bahkan ada sebagian guru ahli ruyat. Nah, dia nama smoking. Nah, ahli ruyat. Namun ahli hisab niki masya Allah, apalagi pasangan kupi. Tahu keren kupi? Kupi nang dirimu dengan di sini. Tahu banyak kopi? Hah? Kopi. Ketika orang perlu istri. Tahu kopi? Ketika orang otak perlu inspirasi. Tahu kopi? Hah? Ketika orang organ perlu istirahat. Lamun bahasa Sasan niki kupi nang
kupi-kupi dan kupi-kupi pikir, mana kupi-kupi nang, dan inang aruan tang kupi. Aku cari kupi nang si beraya sana ini, aku cari orang berdayu. Makanya ketika ketemu, halo, I miss you. Jawab, I miss you too. Bukan jawaban seperti itu yang diharapkan. Ketika dengan I miss you, kamu jawab, when I'll meet you. Gimana kita ketemuan? Nah, ini ketemuan di itu Taman Langit. Masya Allah, dasar di Bunean. Masya Allah, langsung di Banyuwangi. Repot, tak berurai. Masya Allah. Nah, jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu untuk diamalkan dan disebarluaskan. Tadi di awal sudah disampaikan bagaimana ada orang pembaca, ada yang menerjemahkan, ada menguraikan. Bagaimana menjadi seorang dai telah mempelai ilmu untuk disampaikan. Bukan untuk diri sendiri, untuk diamalkan dan disebarluaskan. Dan itu perlu metode. Metode bagaimana didaktik, metodik. Bagaimana mengajar mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dengan bahasa mereka. Niara ngajaran lagu dia sebagai telok. Telok dua ni ama, iya arana be. Si telok sekini ama, be arana iya. Belingku iya dengan, iya liku beling. Rong ama ku neun. Belingku iya dengan, iya liku beling. Bodoh amaku. Pada ber kayak bahasa Arab, iya, bahasa Telok. Atau bahasa Pondok Salim naam. Nah kalau naam nih bahasa Papua naam tuh, miring ngelor naam tuh. Nah jadi untuk disampaikan, karena Anda diharapkan kita ustaz ini sampaikan ibarat terang. Kalau santapan jasmani semaraga berubah niki, tapi santapan rohani itu seperti apa? Marah bisa serang. Ini kadang-kadang Pak ina-ina niki apalagi lebaran mulut. Arwah aku nih kedemen isin mana-mana ragin. Beri apa lo? Empat dia demen lagu ragin dia demen. Ina-ina, biasa lihat pegawai DPR kali tapur. Empat apa? Empat kerbau. Kan empat kerbau di deman tak tahu lagu ragi kerbau dia lupa lagu lebaran ragi kerbau. Nah harus tahunya dia gimana main kamu nih tahu saja maka jadi tidak enak niara kisah di tetangga Kalbun Salim beli bakso kan bakso terkenal pada ngaus bakso ini hebat Arab bakso macam-macam barang bakso beliin bakso mahal-mahal dembani itu lang saus dembani itu lang kecap kan terbuk bayar rasa-rasa jadah meni para baik kalau bakso ni kembali itu lang ragi itu lang kecap itu lang ragi bakso Arab. Jadi perlu bagaimana kita meramu paling tidak dalam kita menyangka itu 3S santai, serius, sukses. Santai. Yang penting bagaimana pakem pembelajaran itu yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Ini ada menatap pondok anjuk Kalbun Sali, pondok Jogdole, Islahul Muslimnya sampai mondok 6 tahun. Wah mantan-mantan kelema jabidin. Karena bayangan mereka memang mondok itu kan musafir. Yang namanya musafir adalah qit'atun minal azab. Tapi bagaimana membuat suasana anak-anak itu senang. Yang penting pesan kita itu nyampe. Kadang-kadang kalau tegang, terlalu sakit itu menyebabkan penyakit yang dalam bahasa psikologi itu namanya psikosomatis. Sakitnya tubuh karena ada gejala-gejala psikis kita yang kurang sehat. Bagaimana suasana kita menyenangkan, kita sehingga bisa masuk ke dunia mereka. Kita punya santri dari RA sampai ke MA. Jadi kalau kita tidak bisa memasuki dunia mereka, kuasai ilmu jiwa mendidik, kuasai mendidik, ilmu perkembangan dan sebagainya, kita sehingga enak. Guru ini, masya Allah, banyak sekali kelebihannya. Di samping nilai ibadah,
Tadi qari kita bacakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi kalau sudah berilmu pengetahuan, masya Allah, masalah rezeki seperti apa yang dikatakan oleh Imam Sayyidina Ali, lana ilmun wali a'da imadun. Namun untuk menjadi ilmu yang diharapkan kita semua santri-santri tadi dalam kata perpisahannya menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Karena Anda sudah jid, sudah bersungguh-sungguh sampai sekian tahun, ketika nanti sudah menjadi alumni, sudah menjadi abituren, jadi output daripada Islam Muslimin, kadang-kadang tidak semua jadi ustaz. Arak dari gaet, arak sawi gaet santri telik nulik Kolombo, gaet ule-ule nulik gili gaet dari Itali. Ini arak gaet malik nulik batu bolong, kita kan gaet daun arak. Aras ke gait kuloh macam, arak gait kelor. Nah, jadi gait ini macam-macam. Ada yang jadi ustaz, ada yang dipelopor, jadi ada di pengaman macam profesi. Makanya kuasai. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Bahasa Inggris. Nah, santri Islam Muslimin. Tentu dia bisa berkomunikasi. Makanya disampaikan alimu lughatul qaum. Pelajari bahasa mereka sehingga kamu selamat dari tipu daya mereka. Oleh karena itu ilmu yang diperoleh agar menjadi barokah. Takzim Anda kepada guru, takzim Anda kepada ilmu, takzim Anda kepada kitab. Tetap kitab-kitab tadi berapa kitab sudah ada tamatkan. Adab kita harus darah. Apalagi dalam bertindak di pondok, di peraturan lemari, jangan sampai kita itu berada di bawah kaki kita. Jangan sampai arah menjuru kaki kita tepat kita. Kitab tafsir Al-Quran paling atas. Jangan sampai nanti kitab kata kitab para ketopo. Musa dari kotaan turun itu. Ada seorang kiai ulama besar. Silakan dibuka dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Menemukan di atas kitabnya itu ada botol tinta. Lalu gurunya mengatakan ilmumu tidak akan bermanfaat. Ketika Syekh Burhanuddin SH, bukan SH sejarah hukum tapi Shahibul Hidayah, saking hikmatnya kepada gurunya, ketika menceritakan seorang ulama dari Bukhairah sudah mengajar tokoh nganjeng, menang tokoh malik nganjeng, murid berketua kembali Syekh pada semenang-menang ada turus, semenang-menang ada tokoh, aku kita nulis dulu untuk sengajan arah bijen si gurun kedai bekedai, anak si gurun bekedai si orang nganjeng hormatin anak si guru do goyo beli ismu arah anak mondok mi selamat bijen mami sendiri subandar masa arah air kadang-kadang guyon harus ngisi permolin, harus ngisi daftar ulang salam tiap gerepet. Nah ada lagi ketika seorang Raja Harun al-Rasyid menyerahkan putranya untuk nyantri di Ponpes. Syekh Al-Asmu'i. Lalu ketika dia datang berkunjung, misal ina mamimtiang, ina tiasa datang berjangun di pondok, tahu-tahu dari bijen niki kenyakan lelean guru niki anggap tak usah sebekikan yang kurang sehat. Yang rahmat, dia susah sebuki dengan dia, insya Allah masih arah pendamping. Niki Syekh Asmu'i ditemukan oleh Harun al-Rasyid, seorang raja besar di Irak. Menemukan anaknya sedang menuangkan air buat wudhu gurunya. Akhirnya Harun al-Rasyid menegur, Syekh, tiang serah bijen tiang niki untuk dajah,
untuk ada didik. Udah tahu adab untuk sidah jari guru. Maka disuruh anak niki ngeliang lain saja udut dia pun iman sidah kadun osok naik. Sak melek bahasan harus rasik. Ada ni kiri ni kawan kadu osok naik guru. Lalu kalau guru Islam sendiri saya gila hormat, namanya kita gila hormat. Sebatas takzim. Itulah contoh-contoh. Sehingga masya Allah, apa yang disampaikan oleh Al-Hulwani, dia menjadi seorang ulama besar, menjadi kiai besar karena dia takzim kepada gurunya. Dia jadi tukang mie. Anak Abu Salih itu jadi tukang bagian kitchen. Nah, chef. Dia Bu Sepan. Dengan mie. Lagu lamun itu balik pondok terus tahu penyampah adik di kakak sing ngupung. Nah niki tukang pria niki dan nak dapat guru nih gitu. Ada kana lamun itu janda bala kayak minum kos dengan payah anak jadi. Apa jadi energi raja? Dia berkhidmat kepada gurunya dan dengan kali itu dia menjadi seorang kepala imam besar di Marwah. Menjadi kisah-kisah seperti ini untuk kita adopsi, kita contoh agar menjadi ilmu kita menjadi barokah. Karena yang diharapkan yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair. Kalau yang ada di barokah ini beriok pada angka itu namanya berkat. Beriok pada angka. Dalam berkat kadang-kadang bagaimana berkat pada angka atau goyuk dan berkat kelikan panggah. Nah, jadi barokah, ziyadatul khair. Oleh karena itu Anda amalkan ilmu pengetahuan Anda, kemudian Anda amalkan, insya Allah ilmu akan menjadi berkah. Kemudian khidmat kita terutama kepada orang tua kita, karena Anda punya orang tua di rumah. Ketika di rumah menjadi anak dari bapak ibu mami sekalian, tapi kalau di pondok di madrasah menjadi anak dari bapak ibu guru, karena dua-duanya adalah seorang dokter. Jangan sampai cerita seorang ulama besar juga yang ketika gurunya sakit berhijrah ke tempat lain. Anggap saja sekarang bukan guru yang hijrah, tapi santri yang berhijrah pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika murid-muridnya lain itu datang, yang aliyah datang, yang sana kelas 3 datang, ada satu orang yang tidak hadir. Hei, maka ini lu datang kamu aja batu. Aku berhalangan, arah uzur. Itulah inak kurang sehat kena. Oh iya, saya maklumi. Tapi Anda mendapat anugerah Allah karena Anda berkhidmat kepada orang tua Anda. Insya Allah usia Anda dipanjangkan. Tapi karena tidak bisa hadir bersama teman-temanmu, maka anugerah kelazatan belajar itu tidak kamu peroleh. Oleh karenanya, ketika di rumah orang tua Anda harus Anda sembah sujud karena dialah tempat Anda berkhidmat, karena surga itu berada di bawah kaki ibu. Kemudian ketika di madrasah, di pondok, orang tua Anda guru Anda. Ketika Anda pernah merasa menyinggung perasaan guru yang disengaja, mudah-mudahan kita pertemuan sekaligus seperti ini akan konsolidasi, ada islah sesuai dengan namanya, agar jadi Anda pulang dalam keadaan tidak ada salah, kadang kedudukan 0-0. Nah, sudah tidak lagi ada pengertian, ada mungkin guru yang kadang-kadang menyinggung perasaan Anda disakiti. Namanya kita jadi murid, Masya Allah, utama jadi dengan mamu itulah tesili Ibu Arma. Masih tekode marah lagi tesili si Ina, tesili si mami. Tamu SD tesili si guru, tamu madrasah tesili si ustaz, wah temerari tesili si senina. Masya Allah. Aku insya Allah lagu seperti ini mas bagus-bagus. Karena kadang kebanyakan dengan ini keluarga ini banyak pindah alamat. Oleh Sentelok pindah ke DKI, oleh Duduk pindah ke DKI. Tahu DKI no? Dia Aditya pindah dari Duduk ke DKI. Nah, bukan Dono Kasindro Indro, tapi di bawah ketika istri, Masya Allah. Apa nih seningan, Masya Allah.
Aku itu ya seni bagus kan bongo baru arak sa bongo lepo ara sa dengan nina mara mana kapal untuk petarang, weh dia buat pelihatan jubaran meling ngerempak mau cerita semamun berayaan pada sini mamun selingkuh tabayun ara ya sana beti boto meling ngenangan diri ara sa macam ara sama sisu aduh lang mapuyimpan dia no problem ndak lolos sang lala kalau kita kades niki masya Allah termasuk yang Islam Islamiyah. Jadi mudah-mudahan akan manfaat. Saya mengucapkan goodbye. Selamat berpisah. Wassalamualaikum wa ilal liqa fi sa'atil ukhra. Terima kasih atas atensinya. Wa syukran ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Santri, para juara dipersilakan naik ke atas panggung. Silahkan. Wali Santri Ananda Sorobul Ilmi, Wali Santri Ananda Fatir, dia jadi wali kelas dia apa kendari lalu. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mirsani LC untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Batu Layar atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati pula Bapak Kadus Senteluk yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati pula Ketua Yayasan Islahul Muslimin yang kita sama-sama muliakan. Begitu juga tak lupa kami juga menghormati pimpinan pondok pesantren yang di sini
Qalbun Salim, Masya Allah. Ya, pimpinan pesantren Qalbun Salim, Tuan Guru Haji Ahmad Subeki Baihaqi, dan para asatis dan ustadzat Yayasan Pondok Pesantren Islahul Muslimin yang bisa hadir pada kesempatan hari ini, para wali, para anak-anakku yang soleh, yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini juga anak-anak saya, anak-anak kami, ya, dan yang paling bahagia adalah yang barusan tadi, walaupun mereka menangis sedih, tetapi hakikatnya itu adalah sedih bahagia. Al-Muhtaramun, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi kalau tiang niki tidak sempat tadi menyiapkan pantun, tapi kalau Tuan Guru Husni niki sudah bakat, dan beliau memang orangnya ya dengan lamun cara sesina ya molek. Ya molek. Wah, 2 kali itu dikah pidato niki lamun tiang ya biasa-biasa doa. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para wali yang kebetulan anak-anaknya di wisuda pada pagi menjelang siang ini, bapak-bapak, ibu-ibu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga para pengasuh, para guru yang sudah berhasil membuat anak-anak kita ini betah untuk belajar mondok sampai 6 tahun. Karena mondok 6 tahun itu lamun bahasa kenak ke sesuatu banget ya. Ya, artinya berarti ya lulus dengan berbagai macam ujian-ujian yang sejatinya mereka ingin seperti teman-temannya yang di luar. Milih pada bekedek, pokoknya nyantai, apalagi ya HP dan lain sebagainya. Tetapi ketika anak-anak kita bisa sampai menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren selama 6 tahun ini adalah nikmatun min ni'amillahil kubra. Jadi salah satu daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nah, maka patut kita bersyukur, dan bapak-bapak, ibu-ibu terutama harus mensyukuri ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia beri pemahaman tentang agamanya. Nah, mari kita doakan anak-anak kita yang sudah nyantri selama 6 tahun ini, apa-apa yang dipelajari itu mudah-mudahan semuanya sudah bisa dicerna dan diamalkan dengan baik. Dan sambil kita bimbing mereka juga untuk mengingatkan mereka bahwa mereka punya tanggung jawab sebagai seorang yang berilmu, yaitu untuk mengamalkan ilmu itu. Tetapi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu itu adalah sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, yang dengan ilmu itu Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Jadi Allah yang mengatakan ini, ibu-ibu. Kenapa orang yang berilmu ini begitu besar atau begitu agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena ilmu itu dengannya kita bisa melakukan segalanya. Mau tahu kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia maka dia harus punya ilmu. "Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan akhirat maka dia harus punya ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan keduanya maka dia harus punya ilmu. Lebih-lebih bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita ini mereka lama belajar ilmu agama. Paham ilmu agama itu adalah nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena
mudah-mudahan bapak-bapak juga ikut merasakan suasana bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak-anak usia sekolah di zaman sekarang. Jadi lamun perhatian bapak-bapak, ibu-ibu deh, Masya Allah, sekian berat idapna kondisi kehidupan makin niki dengan ya adanya mainan anak-anak kita yang berupa HP. Ya lamun ndik napa haram HP niki. Ya bagus HP niki. Lagu lamun usia-usia anak-anak sekolah niki dia jangkeun penasaran isi sak lain-lain doang isi penasaran. Ya, sak kurang-kurang bagus teh ya suruh demen. Nah, jadi bagus lamun lek pesantren kemudian ndik kanggo jauh HP. Lamun jauh HP burung na apal jurmiah. Ya, dan ini husuk beraja sajak-sajak doang buka kitab lu minta tak awasi ni si guru. Lagu sebenarnya dia beraja HP. I bau so beraja masih lengan HP lagu. Lamun le usia-usia sekolah ni dia terpaksa. Iya julu kereng-kereng isi de baca kitab, kereng-kereng isi de kitab, kereng-kereng isi de pahamin kitab. Ya ana telang. Kejarih payahnya, isi sabar selama 6 tahun ini akan hilang. Nah karenanya di mana-mana DMBMB, ibu-ibu, bapak-bapak, heran pesantren ini bau jauh HP, lamjak bau jauh HP, semendak-mendak pihak akal, iya pihak diri sakit, padahal sebenarnya jangan janjian, jangan ketemuan, kajak anak ini, iya. Apalagi bayangan nepira tidak libur lah di narak waktu tidak libur nih sajak-sajak be sakit be macam-macam alasan. Nah pokok lamun harap HP nah alhamdulillah jadi lamun letekan aman. Mana Ustaz Surki aman Ustaz tidak bawa HP ke? Iya alhamdulillah. Lamun le balik si dejak repot pokok lelah tengengan lain telalah belian ya kuota. Lamun coba buka kadang-kadang kaget laun buka. Nah apa sih buka nih si anak jari ini? Ya ketawa ini. Ya tapi kan kalian di pondok gak tahu berarti liburan berarti ya. Ah tahu. Ya jangan-jangan sampai. Nah jadi niki ujiannya ibu-ibu. Nah sekarang anak-anakku yang barusan dilepas, kalian punya tanggung jawab keilmuan, ya. Tanggung jawab keilmuan kalian itu apa? Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al ilmu laisa an kasratil hadis. Jadi ilmu itu bukan perkara banyak bicara, tetapi al ilmu an kasratil khasyah. Ilmu itu adalah perkara banyak takut, ya, takut tegawai dosa, takut kita dengan nina, woi bajang-bajang, takut betul kita dengan nina, deh Ustaz, ya malah teman, sama bapak-bapak, bapak dia semama, takut apa? Selingkuh, lawan tunjar-tunjar si nina lah, sama ibu-ibu cekat munci ya. Dia tebeng jatah lawan si ibu. Jadi dengan saat berilmu, namanya ilmu itu adalah orang yang banyak takut. Takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya bahasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, jadi makna malam yatafaqqah fiddin atau yufaqihu fiddin itu adalah malam yatafaqqah fiddin, artinya malam yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu biha minal furu'. Jadi barang siapa yang tidak mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, faqad hurimal khairu, maka dia akan dihalangi untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan apapun bapak-bapak, ibu-ibu, al ini adalah al lil istighraq. Jadi segala macam kebaikan tentu dia mau rezeki bapak-bapak, ibu-ibu, tentu nak beri pegawaian lagu din halal lagu din berkah.
Nah, lamun dengan berilmu yang dasarnya ilmu agama, maka insya Allah dia akan mendapatkan nurullah, akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu. Artinya dimanapun akan ada celah dan cahaya yang akan menemaninya. Jadi ya ampuna, lamun dengan berilmu nundikna apa rana? Ndikna rakus. Coba kita lamun pejabat, coba kita lamun dengan berusaha semata-mata duniawi. Ya kadang-kadang sikut sini kita dengan berdagang, lais dagangan. Lalu fitnah dengan tuluan apa kelapi barek le dagangan tengah. Padahal ampun molah ya doang lais. Apakah demi nanti dengan nukah berdagang le itu, jerak berdagang le itu apa ia berdagang, apakah dia akan mendapatkan jangan lais laku dagangannya marah dengan belum tentu, karena masing-masing orang itu punya apa rizkinya. Lamun itu ngenontan si kita terjawab si Allah Subhanahu wa taala rizki kita kurang ajar. Dengan no karena pasti lamun dengan pedagang no dari segi layanan bagus, apalagi no mulai main ya ramah di negiran silih. Ya, terus dagangan mai tempatnya juga bagus. Lamun itu mele telais andalan mai doang lagu lamun tegiran kasar le pelanggan dek demen mai sebenarnya bakso lu anu nu lamun dek suka rede di noh bae mai ruan sebongna. Lamun tuan lamun telaku angsul parahna doang di wahna berbeng angsul. Nah ini kan jadi masalah. Nah, jadi lamun dengan berilmu berarti kebaikan, selalu dia akan mendapatkan kebaikan. Dari segi rezekinya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu jantan korupsi lamun guru. Sajari guru, apalagi tuan guru, pira jak leman pondok ya wah terima na den wani kadang-kadang kena jawabnya jangkut dan seterusnya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala wa atur niki. Dan lucu bapak-bapak ibu-ibu yang dengan cerita dengan sopo ustaz niki. Ya, sopo ustaznya adalah pada marah itu wah guru-guru madrasah. Kemudian ngarak dengan pegawai negeri ini mama. Iya kayak beketuan Pak Ustaz. Pira kayak gaji di pondok. Nek dua bayi susah ruanda. Nek dua bayi susah ruanda Pak Ustaz. Itu ni mama jadi guru negeri ini. Lagu lah itu puyang-puyang diri ini. Baru seminggu wah. Ya, makan de bengan itu aja mula bengan sida. Ya bahasa guru ni. Ya bahasa. Itu aja bengan sida mula. Ya. Angkat pira lah mulai madrasah aja pira lalu. Ya, artinya dia mungkin melebihi gaji seorang pegawai negeri. Ini mungkin bapak-bapak. Seadanya ya paling-palingnya kalau setengah atau 2 juta cukup, itu pun masih ada potongan lah punya sertifikasi ya ada potongan. Nah sekitar itu, tapi masya Allah bapak-bapak ini nara utang belik-belik ya suruh nih tahu kemos-kemos sehingga nih nara jangan pikiran nih wanda nara gete kelor utang tetap tukang tagih datang. Salah sendiri. Dan bawa tetangga nih Pak motor baru, nih Pak model mobil baru, baik doang. Atau nih Pak arak tanah jual, sehingga rumin tanda aja apa, tenang hidup. Dan bawa tetangga. Nah ini menandakan apa? Berarti karena kita tidak punya qanaah dalam kehidupan, itu yang membuat kita kemudian susah sendiri. Dek jadi kebaikan, jadi nikmat merek ini. Mulakan harus ini aja lebih tenang. Iya saja lebih tenang. Niki dengan dinamama niki, tetapi aneh. Nah itulah yang dimaksud mungkin oleh sahabat tadi, bahwa kebaikan itu adalah ankasrati al khair. Jadi ilmu itu adalah perkara banyaknya kebaikan. Kemudian perlu yang sampean ada kebetulan niki masih berkaitan pesan. Saya ada sahabat terkenal Zuhd Hasan Al-Basri, bapak-bapak ibu. Nabi bahasa al-alim katanya dengan berilmu niki adalah ya, dengan berilmu niki adalah orang
Al-alim dengan berilmu adalah orang yang zuhud pada apa yang Allah larang, kemudian dia mencintai apa yang Allah cintai. Saat terakhir, saat pertama niki telu niki ciri dengan saat berilmu bahasa Imam Hasan Al-Basri. Nah ini ya saat pertama nih kelupaan. Jadi yang teringat barang jangan keringetan gitu. Saat pertama apa? Dengan saat demen, apa sih demenannya si Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira demen si Allah? Demen kita sih dalam dengan ngebangno ojok masjid. Demen Allah Subhanahu wa taala lamun arep pengajian no tak umuman isi petugas lek masjid atau lek majelis taklim arep pengajian dia datang ngaji. Iya demenan si Allah Subhanahu wa taala. Dek nak penganggur lek langan kita dengan lalu lalang. Kemudian apa balik? Ya, wa zahada fima saqitallahu fi. Dan dia zuhud terhadap apa yang Allah murka. Artinya dek nemelet. Dek nemeletan ya. Iya dah kaknya para berbe keintan dengan hidup senina sekian misalnya, apalagi kumpul kebo misalnya dek nemeletan atau ngumbe kena lamun ngenoi ngesenina tu misalnya lagu dia berpikir dengan cara yang negatif. Dek sampai dia berpikir benar. Lamun dengan alim ya terakhir yang usahakan yang pertama niki HP ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seharusnya yang pertama adalah dengan menurut Imam Hasan Al-Basri adalah man khasyar rahmana bil ghaib wa ragiba fima ragiballahu fihi wa zahada fima sakhatallahu fihi. Si pertama adalah dengan isi takut kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan sendirian. Jadi dik napa takut waktu rame-rame doang. Jadi di dalam keadaan rame maupun sepi tetap takut kepada Allah. Jadi dik tidak korupsi, dinarak dengan tahu waktu doang pihak laporannya dinarak dengan bau kita dan lain sebagainya. Ya, jadi tetap dia merasa takut. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai apa yang Allah suka, kemudian dia zuhud terhadap apa yang Allah murkai. Jadi larangan-larangan ya tentu memang kehidupan ini penuh dengan godaan. Ya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu beluean godaan dosa atau godaan si bagus? Beluean. Luan godaan dosa. Nah, artinya dengan sak mampu ndek melek tipak pegawean dosa no itu adalah luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Ndek meletan ya. Ndek meletan. Ini kadang-kadang dengan meletan dengan nina ngenoruhan padahal lebalis ninanya ya. Arak senina. Kan iya bapak-bapak, para ustaz, para tuan guru bahasa Nabi ente sai lamun sugul lewat balena ampun tertarik isi dengan nina ingas. Apa pesan Nabi? Arwah nulik. Ya, jangan nulik kembe. Nulik kembe. Apa meletan bro? Iya, silakan minta sama istrinya. Ya, tandaan apa kita ada bro si kita cawat dengan je. Ibu-ibu berembe no ande narak semama ulik-ulik di man waktu nulik misal ampun bepisik entah maju semendak wae. Ya layani lah tu macam-macam doang sih deh. Layanin ibu-ibu karena lamun dia tolak tentu nelemak selingkuh gara-gara dia. Karena lamun terlaksana hajat niki wah long umbe-umbe setelah nikah tergoda. Enggak tergoda. Nah ini gara-gara artinya dengan pengertian yang lain bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu memang beda nih Dina dengan mama. Dakan nalik balik doang lamun belakok dedek tolak. Lalu kumpulang sikit wah kan. Dua, telu nah jadi cocok tanya mending lawan duduk dek dah badak sih deh. Lagu apa? Iya, wah hitung dah itu duduk. Nah, hati-hati.
Kenapa? Ya ampun keras. Niki pesan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana memenuhi hajat pasangan, terutama suami. Saya nggak dengan mama saya gampang tergoda. Lamun dengan inan dia gampang, ya, dia gampang. Ya ampun lah, pada doang dengan mama nih dengan inan. Pada doang selaput doang tukang selingkuh kan. Iya dengan kirang pada sugul sama mama sih balik. Terus di kantor tuh, masya Allah, sengeh terus wajahnya mulus, bening, raosnya manja, iya kancana tuh dengan tokol. Terus pelayanan kadang-kadang marahnya isi apa? Melebihi yang di rumah, lebih dan bau sama pelayanan. Sehingga apa? Ya lelah memang. Ya lelah mopok lengale subuh meriri piring mopok siapan tangkong sepatu anak baris atong anak dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga bapak-bapak ibu-ibu, aran kewajiban niki haruslah mendemeli rumah tangga niki rukun dan kemudian mendatangkan mawaddah warahmah sampai akhirat niki. Nah niki bapak-bapak yang bisa yang sampaikan. Jadi anak-anakku tadi ingat bahwa orang yang memiliki ilmu itu dia khasyah rahman bil ghaib, itu yang pertama. Yang kedua adalah raghiba fima raghiba fihillah. Jadi mencintai apa yang Allah cintai, kemudian wazahada fima sakhitallahu fihi. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah murkai dan benci. Mohon maaf bapak-bapak, para tuan guru, mohon maaf ini bagian dari kelemahan yang sendiri, dan mudah-mudahan kalau ada nilai-nilai kebaikan yang sampaikan itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih saudara kita yaitu Al-Mukarram Tuan Guru, yang dimana beliau sangat luar biasa dengan keuletan istiqomah yang sangat luar biasa. Jadi sida pada niki sangat beruntung pondokan sekolahan Bidadari. Kadang-kadang mohon maaf kita niki makin terhipnotis di tempat kilat bertingkat-tingkat. Yang terpenting adalah kualitas. Alhamdulillah dari pengalaman tiang bergaul, tiang melihat keberkahan ilmu yang dari sesela yang dibawa oleh adinda yaitu Tuan Guru Haji Baihaqi Subekis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu balaha. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal wafat wa khairal ma bainahuma wa na'udzubika min syarril hayat wa min syarril wafat wa min syarri ma bainahuma. Allahumma inna na'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah wa min hayatin tamna'u khairal mamat. Allahumma ja'alna wa awladana wa khirrijana minal ulama'il amilin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin wa min ibadikal muhsinin wa min ibadikal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.